Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Giri Andreas Saputra dari kelas 10 kuliner 1. Alhamdulillah saya terpilih. Ya, alhamdulillah. Walaupun saya aslinya tidak mau karena malas membuat video. Mualas. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama kita selalu panjatkan puja dan puji syukur pada atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya, yang selalu memberi kita nikmat sehat maupun nikmat tempat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian, bagaimana puasa hadirin hadirat sekalian? Apakah puasa tahun ini lancar atau tidak? Dari 10 hari pertama sampai sekarang, tepatnya tanggal 20 ya, saya membuat video ini tanggal 20. Bagaimana puasanya? Lancar atau tidak? Berapa kali udah mokel dan berapa kali fullnya ya, dan rawenya gimana, bolong-bolong atau tidak ya? Alhamdulillah saya cuman bolong 1 sampai saat ini, alhamdulillah. Maaf, ada iklan ayam petok-petok ya. Hadirin hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini kultum yang akan saya bawakan berkaitan dengan ayamnya punya lagi dengan satu amalan yang dianjurkan kepada umat Islam, apalagi di bulan Ramadan. Bulannya panen nih. Kalau kata ustadz saya sih panen dia, bukan ustadz. Kata ustadz. Tuh, bunyi lagi. Panen ya. Maaf buat gangguannya ini ayam. Soalnya HP-nya bukan HP yang spek mewah ya. Maksud saya buat ngerekam ya, jadi cuma nggak bagus-bagus banget, tapi cukup. Ya, kembali ke topik. Jadi amalan ini namanya itu Fastabiqul Khairah ya. Apakah hadirin hadirat sudah mengetahuinya? Apakah sudah ada pemahaman sedikit tentang apa yang saya bicarakan ini? Ya, Fastabiqul Khairah, atau dalam bahasa Indonesia itu berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Fastabiqul Khairah itu bahasa Arabnya. Jadi ayam lagi mengganggu sekali. Jadi Fastabiqul Khairah adalah berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Berlomba-lomba kebaikan itu gimana ya? Ya, jadi kita sebagai umat muslim itu berlomba-lomba ya. Jadi semisal kita lomba-lomba ya, kayak misal teman kita itu sholat 5 waktu full, alhamdulillah. Nah, kita jangan kalah ya, bukan berarti mau bersaing gitu, tapi bersaing dalam kebaikan itu boleh ya, boleh banget, lagi berlomba-lomba ya. Misal sholat teman kita itu 5 waktu full, nah kita juga 5 waktu ini full ya, tapi teman kita itu sholatnya nggak tepat waktu. Nah, kita bisa tuh tepat waktu ya, bisa tepat waktu. Kalau enggak, sholat sunnahnya juga dilakuin ya. Jadi selain kita melaksanakan sholat itu tepat waktu, insya Allah pahala dan ganjaran yang kita dapat itu makin berlimpah, insya Allah. Ataupun contoh kecilnya itu bersedekah ya. Kita lomba-lomba di sedekah ya. Kalau biasanya sedekah seminggu itu sekali pas hari Jumat, nah kita bisa tuh 3 hari sekali, atau mungkin seminggu full sedekah subuh misalnya. Nah, bisa dirutinkan tuh. Kalau bisa jangan di bulan puasa, sampai ke bawah ke bulan-bulan lainnya ya, sampai ketemu Ramadan lagi. Kan kita nggak tahu nih, pas kita ketemu Ramadan kali ini, Ramadan tahun besok kita nggak tahu kita. Yang penting kita itu selalu memupuk solidaritas, tali persaudaraan antara umat Islam lainnya, dan juga selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya itu berbuat baik, senantiasa berbuat baik ya, bagi diri kita ataupun orang lain, karena itu adalah amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin hadirat sekalian, maaf ya jadi ke bawah dan gangguannya itu ada ayam petok-petok
Ya kan, namanya juga hewan, nggak tahu kan kita lagi buat video. Kalau tahu mungkin mereka itu langsung pada takut sama saya. Iya, takut. Saya hewan itu takut sama manusia karena disangkanya manusia itu bisa aja pemburu, ya kan, karena tinggi. Nggak tahu itu pemburu atau bukan, tapi pemangsa, maksudnya pemangsa ya, pemangsa atau bukan. Tapi di hewan itu kita dilihat itu tinggi besar, apalagi yang badannya itu udah tinggi besar lagi gemuk, udah ayam langsung lari asli. Bagi badannya kayak itu ya, kayak monster, udah langsung pada lari. Ya, hadirin hadirat sekalian, di bulan Ramadan ini saya cuma ingin mengajak hadirin hadirat sekalian untuk berbuat baik, senantiasa berbuat baik ya, apalagi di bulan Ramadan dimana semua amalan itu dilipat gandakan. Alhamdulillah kita sudah sampai ke 10 malam kedua dan kita OTW ke 10 malam ketiga ya. Di 10 malam ketiga ini sangat istimewa karena diriwayatkan dalam Al-Quran bahwa di 10 malam terakhir ini ada malam yang namanya itu malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan ya, dimana di malam Lailatul Qadar itu kita ibadah di satu malam itu serasa seperti 83 tahun kita beribadah. Kita bayangkan 83 tahun umur Nabi Muhammad SAW saja di angka 60-an atau 63 ya, 60 ya, 60 kalau salah koreksi ini ya, karena saya juga masih belajar, jadi belum tahu hadis-hadisnya atau bisa memaparkan secara langsung. Jadi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu ada yang namanya malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Loh, kok fastabiqul khairah tiba-tiba malam Lailatul Qadar? Ya nggak apa-apa, kan sharing-sharing sedikit yang saya tahu. Ya hadirin hadirat sekalian, kan nggak mungkin murid semua, kan pasti guru mungkin yang nilai ini atau siapa, saya nggak tahu, pasti lebih tahu ya. Ya saya kasih tahu, kalau salah bisa dikoreksi ya. Maaf ya gangguan sedikit karena di rumah bukan di studio, di kamar ya. Jadi 10 malam terakhir ini ada yang spesial, yaitu malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, misalnya di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Insya Allah ya kita nggak tahu pasti kapan itu malamnya, di tanggal berapa atau malam keberapa, cuman kita usahakan untuk selalu beribadah atau melaksanakan ibadah di malam itu ya. Jadi insya Allah kita bisa dapat, jika memang kita pantas. Loh, kalau yang pendosa gimana? Nah, itu juga saya tidak tahu, tapi menurut beberapa artikel yang saya baca dan beberapa ceramah yang saya dengar ya, dan juga ini kata ulama, tapi nggak mesti benar ya, kalau salah tolong dikoreksi, oke? Jadi ada yang ulama menyimpulkan bahwa Allah lebih menyukai orang pendosa yang mau bertobat daripada seorang kaum muslimin yang rajin ia beribadah, yang melaksanakan puasa, sholat ya, terus zakat dan sedekah, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Jadi bukan kalian saja, tapi saya dan juga saya yang merasa diri sebagai pendosa, mari kita bertobat, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Ini jadi momentum timbal balik atau momen kebangkitan kita ya, yang di tahun kemarin kita sholat paling sehari 2 kali atau sekali mungkin ya, sholat maghrib ya, biasanya maghrib ya, bisa kita rajinkan untuk sholat 5 waktu. Insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh untuk bertobat, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allahumma amin ya. Siapa sih yang gak mau masuk surga Allah, kan semua mau, tapi tanya ke diri kita sendiri, apa yang kita sudah persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apakah kita pantas untuk masuk surga dengan
kondisi kita sekarang ini. Ya, bukan saya ingin roasting atau mengata-ngatai hadirin sekalian, karena saya juga merasa bahwa diri saya ini sebagai pendosa ini pekat banget dosanya, pekat ya, adalah dosanya ya. Anak muda pasti ada dosanya ya, nggak cuma anak muda, bahkan ya yang namanya ustadz, ulama itu pasti ada dosanya, nggak mungkin sempurna, karena sempurna itu cuma milik Allah ya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang merasa diri kita itu sempurna dan merasa diri kita itu paling tinggi ya, no, bahkan di atas langit ada langit ya, itu pepatahnya kan, di atas langit masih ada langit. Jadi buat kalian jangan ada sombong ya, karena di atas kalian masih ada yang lebih dan lebih ya. Oke, hadirat sekalian, jadi Fastabiqul Khairat ini berlomba-lomba dalam kebaikan ya, berlomba-lomba dalam kebaikan itu yang kita lakukan gak harus muluk-muluk kok, kayak misal kita ngasih handphone atau ngasih uang tunai ke teman kita itu atau ke orang lain yang membutuhkan, itu enggak seberat itu kok. Yang paling ringan aja kita kasih senyum ke mereka, kalau mereka senang alhamdulillah kita dapat pahala insya Allah, karena senyum itu juga ibadah ya. Jadi perbanyak senyum, tapi jangan senyum jadi nanti dikatain pasien ODGJ. Oke ya, saudara-saudari hadirin sekalian ya, kita santai karena ini cara saya menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan kepada hadirin sekalian. Bila ada kekurangan ya insya Allah hadirin sekalian memaklumi ya. Maaf biasa ya, ada ibu dan adik saya lagi ngobrol biasa di rumah, di kamar ya, bukan di studio. Mohon maaf ya, saya belum punya studio ya, dan ini juga saya baru pulang sekolah langsung bikin ini ya, jadi harap dimaklumi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga atas gangguannya di suara ayam tadi di sana ya, di sana. Terus habis itu ada ibu dan adik saya yang lagi ngobrol ya, biasa saja ya, bukan biasa saja ya, biasalah di rumah. Insya Allah hadirin sekalian memaklumi, tolong dimaklumi ya, entah hasilnya juara atau tidak, tapi tujuan saya sekali lagi hanya ingin menyampaikan apa yang saya tahu ya, dan ingin menyampaikan materi ya, materinya dikit tapi ngobrolnya banyak insya Allah. Jadi sedikit pemahaman bagi kita yang belum tahu, jadi bahwa selagi kita masih hidup kenapa tidak, jadi tidak ada kata telat untuk memulai, malah yang telat itu gak ada sih kata memulai itu telat, gak ada. Telatnya itu kalau udah di liang lahat atau udah meninggal ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Mohon maaf lahir dan batin ya, semoga puasanya lancar. Amin. Dadah.